pesawat akan segera mengudara dan sudah mengudara tentunya. Sudah tertangkap kamera beberapa tim lepas landas menuju ke drop zone mereka masing-masing. Terlihat Netius Miner akan mengirim beberapa playernya ke arah pick, tapi ada juga yang dikirim ke arah perbatasan area Bima Sakti. Dan ini menarik, ini berarti POV camnya, POV observernya sama kayak di Brazil, yang mana kita nggak bisa lihat fully patternnya. Tim-tim ini main turun di mana aja, Bung Skyla? Yes, ini menjadi cukup unik juga sekaligus cukup membingungkan karena pada akhirnya kita tidak tahu bakal ada tabrakan di mana aja. Tapi kalau kita lihat kali ini dari Fluxo, mereka bakal bermain di bagian dari tengah dari zona, cukup berdekatan dengan Saifah, Caramel Stop dan juga seorang Du. Dan Fluxo bukan merupakan tim yang cukup menyenangkan untuk diajak fight di bagian early game. Tentu AG bakal lebih favorable untuk fight di early game kali ini, Haji Sven. Yes, betul sekali. AG atau All Gamers That's terlihat what I mean. Saifah berhasil dapetin satu orang. MT7 harus ada saja. Wow, well prepared banget, emang gak bisa dibohongin. Teman-teman dari All Gamers berhasil dapetin satu player dari Fluxo, bukan hal bagus. Tapi kalau kita bisa lihat gimana Bob bersama Q menuju ke arah rumah Sultan yang memiliki vending machine, tampaknya menjadi kesempatan untuk teman-teman dari Fluxo. Walaupun Fluxo terlihat belum memiliki banyak koin untuk melakukan reviving, tapi di sisi lain kita juga bisa lihat notif kill dari Kapten Gedai berhasil dapetin Cawan 7 dan juga Drake 7 berhasil dapetin para Kapten Gedai. Saifah di sisi lain berhasil menculik seorang bucin, membuat All Gamers sudah mendapatkan 2 poin eliminasi dan terkonfirmasi ada 2 player tersisa dari tim Fluxo yang ada di depan mata mereka yang bisa banget mereka dapatkan harusnya. Tapi apakah mereka akan dikasih kesempatan untuk kabur? Harusnya tidak, karena All Gamers benar-benar menyisir area tersebut sangat baik. Sehingga Gyu pun kandas. Satu orang jatuh knockdown di sana, Stop. Masih ada satu orang Dew akan mengejar Bobs. Apakah Bob selamat dari genggaman Dew? Tapi seperti harusnya Bob selamat, Bung Skyla. Wow. Padahal mereka berada di tempat yang sama, tapi memang tidak terdeteksi di mana tempat terakhir Bob tersisa. Karena pada akhirnya Gyu memberikan spare waktu yang cukup untuk seorang Bob kabur dari jangkauan lawannya. Tapi Dew somehow masih melihat pergerakan seorang Bobs, dan gue yakin Bobs gak bakal dibiarin sama mereka. Tapi seorang Ray kali ini berhasil di take down oleh seorang Yago. Tapi Yago juga udah cukup sekarat dan gak bakal bisa bertahan lagi. Dan Aimgat di sana berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan. 3 player dari Logi ditumbangkan oleh EVOS. Dan Fluxo tumbang di tangan AG International. Dan ini yang gue bilang, ketika lo ketemu tim Brazil di early game, mereka nggak sekuat itu. Apalagi harus menghadapi karakteristik mentality yang dimiliki oleh tim dari Asia seperti Thailand atau Indonesia. EVOS bisa mendominasi bukan tentang map dari knowledge aja, karena memang sudah terbiasa untuk melakukan fight di early game. Kalau lo melihat perbedaan di Liga Brazil yang cukup pasif di early game mereka, harusnya mereka cukup sedikit kaget. Dan tapi barusan, Cawan 7 baru berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan untuk Logi. Ya, gue sepakat banget sama apa yang disampaikan Bung Skyla. Kayak kita ngomongin Thailand, kita ngomongin Indonesia, terbiasa terbentuk mentalnya untuk perang di early game. Membuat Brazil agak culture shock gitu ya Bung Skyla ya. Karena Brazil biasanya tembak-tembakan, culik-culikan 1-2 nggak bener-bener yang sampai diratain as a team. Fluxo nelan pil pahit di knockout stage hari pertama mereka di round pertama, dan harusnya ini bisa jadi pelajaran penting agar mereka lebih respect dan juga pay attention. Tapi sisi lain kita lihat gimana Mal harus kecolongan dari seorang Nero dengan sebuah G36, membuat RRQ Kazu kali ini harus tarik mundur. Tapi dengan 1000 koin yang udah dimiliki oleh seorang Abai, harusnya ini bukan masalah untuk menghidupkan kembali, kecuali Nero dan kawan-kawan dari PaySports benar-benar mencegah pergerakan dari RRQ Kazu. Di sisi lain Dude berhasil menghidupin Mal. Kita bisa lihat gimana Abai Hike harus kandas terculik, dan LBT mulai melakukan upaya pergerakan majunya, coba menggerus dan juga memberikan pressure ke arah RRQ. Udah banyak banget pergerakan yang coba diciptakan sama PaySports, membuat RRQ Kazu pun gak bisa menciptakan banyak pergerakan perlawanan. Ini cukup sulit untuk RRQ di early game. Mereka di pressure habis-habisan di tangan PaySports. Tersisa 1 aja Bung Skyla. Yes, walaupun berhasil menghidupkan beberapa player barusan dari tim RRQ, tapi ini masih bukan merupakan kabar yang cukup baik untuk mereka. Tapi fight kali ini bakal membawa kita pada Logi dengan EVOS Divine aja, Sven. Ya, belum selesai ternyata Logi.
Mereka sempat tercecer, tapi mereka juga udah mengantongi 4 poin eliminasi. Dan ada satu orang Ray yang kecolongan, membuat Ray harus berhasil di end. Tapi Aimgod bakal datang membantu. Di sana Abak juga udah siap nge-handle seorang kawan Seven dari samping. Siap, bakal dikagetin. Sesaat lagi itu dia dikagetin kawan Seven-nya. Lu lihat Aimgod dan juga Abak berhasil bisa diandalkan. Lost 21 di sisi lain berhasil dapetin Gedai. Aimgod berhasil ngidupin Ray. Dan Logi dengan 6 poin eliminasi yang udah dia kantongi, dia masih sempat revive dua player yang sempat terculik di tangan EVOS Divine. Begitu juga dengan EVOS Divine yang sesaat lagi harusnya udah mulai bisa bergerak pelan-pelan menuju rotasi selanjutnya. Karena sebenarnya kalau perang terus-menerus bersama Logi ini bukan culture yang bagus juga. Maksud gua bukan cuma untuk hari ini aja, masih ada hari-hari esok Bung Sky lah. Yes, masih banyak yang harus mereka pikirin. Mereka harus mikirin gimana cara mereka untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Yang pertama, kompon yang mereka pilih. Dan kalau harus berlarut-larut, itu pun bukan tipikal Brazil yang kita ketahuin. Dan ketika mereka udah coba untuk hit and run, hasilnya juga tidak maksimal. Mereka nggak bakal terlalu memaksakan. Tapi kali ini, seorang Drag7 sudah mengetahui posisi seorang Gedai. Info sudah didapatkan. Harusnya seorang Gedai yang sendirian kali ini bakal coba untuk dihajar langsung oleh seorang Drag7. Dan oh my god, Gedai mendapatkan satu kepala Drag7 dan membuat Logi harus menghidupkan satu playernya kembali ya Jisman. Ya, ini benar-benar terkunci langkah dari Logi Lost 21. Yang mana kita lihat mereka udah berada di luar zona dalam kurun waktu yang udah lumayan lama. Kalau sampai zonanya juga agak narik ke arah sekitar Factory. Bener aja narik ke arah Factory dan juga area Clock Tower. Ini PR banget buat teman-teman EVOS Divine dan juga Logi. Tapi kita lihat Reta Esports lakukan aksinya menuju ke arah P-Esports. Menggunakan Portal Go, ke arah Genteng. Mencari di mana sisa player dari P-Esports yang udah sempat diidentifikasi berada di sana. Nero udah kerasa banget steppingnya di bawah. Sisi lain Gedai berhasil dapetin kawan Seven. Oh my god, kita melihat banyak sekali kill feed dari EVOS Divine dan juga Logi. Saling berjibaku, saling bertukar kill. Dan ini bagus banget tentunya untuk EVOS Divine di round pertama. Yago di sisi lain berhasil hidupin kawan Seven. Hasu berhasil dapetin Anas di sana dari arah Hotshot Esports yang sempat terculik-culik di fase early-nya. Reta masih cukup disiplin untuk menjaga permainan mereka agar nggak kecolongan dari P-Esports. Tapi P-Esports sepertinya bakal melakukan pergerakan yang lebih bold lagi untuk stick together di dalam kempon yang sama. Satu tukar satu dan di sisi lain mereka udah berhasil mendapatkan satu knockdown dari Vidalau. Chris bakal maju melakukan Veras. Udah terlihat sangat chaotic. Ada Skylar juga di dalam. Bakal coba menghancurkan Blue Wall. Dan juga ada sebuah 1-2-4 yang mengunci skill aktif dari teman-teman Reta Esports. Terlihat di sisi lain Anas juga berhasil ditumbangkan oleh Maal. Dan juga Ray berhasil dapetin Lost 21 dari kill feed yang kita lihat juga. Langsung juga kembali ke arah area depan Rim Village. Masih sangat alot sekali peperangan yang terjadi dari Reta Esports dan juga P-Esports kali ini. Benar-benar makan waktu dan juga resources yang banyak sekali. Bukan cuma waktu dan resources, tapi skill aktif dari mereka pun sudah mulai terkikis. Tapi ada Portal Go masih ada. Bakal coba di-commit menuju ke arah Hwangan. Membuat Hwangan terculik. Lopez Excel di sana berhasil dapetin satu. Masih bisa menunjukin Hwangan. Dan ini masih belum selesai. Di bagian dalam lagi LBT memberikan perlawanan. Vidalau di sana berhasil dapetin satu knockdown. Dan oh my god, Lopez juga terculik begitu saja. Doncry, baik sekali permainan dari Doncry. LBT pun kandas, sisa Nero sama Doncry aja. Ini benar-benar 3 lawan 2 yang alot banget. Tapi di sisi lain kita punya POV yang berbeda dari Nexus Miners dan juga 19 Esports dan Onicolypus. Nah, Sgardu berhasil di take down di sana. Jack sedikit kebingungan harus bergerak ke arah mana, tapi juga berhasil berhasil menghidupkan seorang Kiba. Dan barusan ada M79 yang sangat on point oleh seorang Rawan Seven berhasil menumbangkan 3 player sekaligus. Dan is that Triple kill. apakah barusan ada yang dipulangkan langsung? Karena memang barusan Rawan Seven berhasil mendapatkan knockdown 3 player sekaligus dan itu menjadi kunci kemenangan mereka. Wah, gokil banget. Onicolypus juga selamat dari genggaman Nexus Miner dan juga 19 Esports. Kita masih lihat 19 Esports harus puas di peringkat 11 di knockout stage hari pertama, round pertama kali ini. Sementara 5 poin eliminasi yang udah dikantongin sama Nexus Miners di sini membuat Nexus Miners lumayan bold untuk tetap stay di arah Clock Tower. Di sisi lain kita lihat juga map selanjutnya kemungkinan kecenderungan masih bakal stand by di area Clock Tower dan sekitaran Factory atau agak bouncing ke arah P-Esports. Tapi harusnya, nah itu dia ke arah Clock Tower. Ini Clock Tower bakalan meriah banget. Di lain sisi kita lihat juga dari kill feed. Wasana berhasil dapetin satu, Ray berhasil hidupin Gedai juga.
RRQ udah mendapatkan compound, ini nggak bagus sebenarnya untuk EVOS Divine karena EVOS Divine posisinya harus masuk ke dalam zona selanjutnya, harus mendapatkan compound, tapi di saat yang bersamaan udah ada RRQ Kazu di depan mata mereka, Bung Skyla. Yes, dan kali ini esports yang berhasil mengembalikan keadaan barusan. Berhasil mendapatkan 8 poin eliminasi mereka, berada di pinggiran, merupakan salah satu tempat yang cukup baik untuk mengambil keputusan. Karena banyak sekali tempat untuk mereka menggunakan portal code dari sini sambil mengecek kira-kira gue bagusnya gerak kemana. Dan kalau kita ngelihat pilihan mereka cukup banyak Aji Sven. Mereka bisa ke sebelah kanan menyisiri zona sedikit untuk secara berkala melihat apakah cukup aman untuk bergerak dari sini, atau mereka mau straight ke arah clock tower pun masih possible banget. Dengan catatan mereka tahu siapa yang mereka hadapi dan mereka sudah bisa mengamankan kompon yang ingin mereka tuju. Ya sepakat. Kayak mereka juga lumayan hatam gitu ya, bermain di sekitaran Clock Tower, Hangar, dan juga Remnant Village. Dari PI Sport itu sendiri, pilihan mereka cenderung lebih banyak, tapi mereka harus realistis. Depan mata mereka adalah zona selanjutnya, jadi mereka nggak boleh malah mikir harus nyisir dari kiri atau dari kanan. Karena pastinya tentunya ada tim-tim lain yang juga bermain di pinggiran zona, kayak contohnya All Gamers yang tadi sempat kita lihat Jibaku di early game bersama dengan tim Fluxo yang harus kandas di tangan All Gamers. Sekarang All Gamers bakal bergerak melalui area patahan bawah pantai menuju pelan-pelan ke arah rumah lantai 3 dan juga bergerak masuki zona selanjutnya melalui pinggir jalan raya Factory. Sisi lain LBT berhasil dapetin tiba. Kalau kita lihat dari kill feed membuat beberapa player dari tim Indonesia tampaknya harus tertulis, tapi tenang, ini masih 10 tim dan juga masih 29 peserta yang hidup. All Gamers akan melakukan commit rush-nya ke arah hotshot sepertinya punya plan B untuk meninggalkan area rumah labirin tersebut, yang mana Action sebenarnya masih ada standby di sana sendirian dengan double vektornya. Oke, udah ke-detect. Action harus cabut, tapi tentu saja itu bukan hal yang mudah karena dia dan kawan-kawan dari All Gamer ini udah identify kalau mereka ada di sana, jadi nggak bisa kabur. Ada even satu orang yang sekarang standby. Ini bagus banget, tapi nggak jadi bagus untuk All Gamer juga. Bukan cuma hotshot yang harus kandas di sana, tapi Buriram United udah notice adanya sempat tembak-tembakan terjadi di bawah sana, Bung Skyla. Wait, what? Oke, ternyata Buriram United lebih memilih untuk bergerak ke arah kanan, untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Karena tidak ingin terlalu lama berada di pinggir zona, mungkin membuat mereka coba untuk bergerak langsung ke arah clock tower. Karena memang zona cukup jauh, kalau mereka harus melakukan fight di tempat barusan, dan tentunya itu bisa aja punishing buat mereka Jusman. Ya, sepakat. Itu jadi punish banget buat Buriram United, dan kita tahu betul Buriram United bukan tipikal tim yang main dengan resiko-resiko tersebut, terutama di late game. Jadi mereka pasti bakal lebih secure priority objektif mereka dulu, yaitu adalah compound dan juga mendekati zona selanjutnya. Di sisi lain juga All Gamers sadar betul akan adanya kehadiran sosok tim lain. Mereka langsung tarik mundur lagi ke belakang, cari rute lain untuk pelan-pelan masuk ke dalam zona. Sisi lain Razor, sang robot dari Indonesia, berhasil mendapatkan satu knockdown. Cukup bagus dari RRQ Kazu juga. Sisi lain EVOS Divine masih ada satu player yang mana itu adalah Aimgat. Dan juga ada tembak-tembakan tak terhindarkan, tentunya harus diperhatikan dan diwaspadai dari RRQ dan juga EVOS Divine yang cenderung sendiri kalau gue nggak salah lihat di minimap. Dan Razor untuk kesekian kalinya mendapatkan pick off-nya. Buat tentunya harusnya lumayan terpojokan. Buriram bahkan udah even dapetin compound rumah hijau di arah clock tower, tapi Round Seven berhasil juga mengikis habis player-player dari Reta Esports, membuat Reta Esports harus kandas di peringkat ke-8 harusnya. 7 tim yang tersisa, tentu saja Wasana dari Buriram United tentunya bakal mendapatkan satu lagi. Yago di sisi lain juga berhasil dapetin teman-teman dari All Gamers asal Thailand, dan ini zonanya malah cenderung ke RRQ. Apakah Semesta dan Dewi Fortuna bersama Indonesia, Bung Skyla? Dan tentunya ini bakal menjadi sangat menguntungkan untuk RRQ. Cuman saya ingat mereka ini baru aja selesai melakukan reset, even though mereka berhasil mendapatkan beberapa pick off dari kejauhan, tapi mereka nggak bisa ngerebut resource lawannya karena mereka nggak even keluar dari kompon yang mereka miliki dari awal di bagian clock tower. Tapi fight kali ini bakal membuat Netshoes Miners harus berhadapan dengan PI Sports, Logi, dan juga Buriram United, dan semuanya
ini tergantung keputusan dari Buriram United apakah mereka mau straight ke arah pertahanan RRQ menggunakan Portal Go-nya atau enggak. Karena di sini yang bisa milih cuman Buriram United. Logi nggak bisa milih, Netshu Miner nggak bisa milih. Dan ini bakal menjadi akhir yang bisa ditentukan pula oleh tim RRQ. Yes. Di sisi lain Robot Razor berhasil dapetin Drag 7, General berhasil dapetin Yagonya kandas, Maal juga berhasil dapetin Lost 21 membuat Logi harus kandas peringkat 65. Tim tersisa Maal laki-laki mencetak angka yang luar biasa. Momentum tercipta untuk RRQ Kazu. Sedari tadi kita lihat kill feed selalu terjadi dari Maal dan juga Abai dari RRQ Kazu untuk Indonesia. Satu player terakhir, lone survivor dari Onyx Olympus masih ada. Dudes pun berhasil meledakkan LBT di sana membuat situasi semakin menguntungkan untuk RRQ kali ini. Masukkan live game Abai. Kesekian kalinya berhasil dapetin Don't Cry, Dudes berhasil dapetin LBT lagi, dan ternyata Netshu Miner masih punya Portal Go untuk backstep ke arah belakang. RRQ harus hati-hati, dan Abai lu lihat aimnya tajam banget, bagus banget untuk RRQ Kazu kali ini. Udah 8 poin dikantongin, tapi bagus banget juga dari Maal. Dia udah notice ada tim lain di belakang mereka. Udah grouping satu squad menuju ke arah area belakang dari RRQ Kazu. RRQ nggak boleh kecolongan, apalagi di sini Maal posisinya juga cukup open sendirian, terlalu beresiko. Dan kita lihat sesaat lagi Nero udah hanya bisa memanfaatkan zona aja dan memanfaatkan momentum yang lagi bakal chaos sesaat lagi. Abai berhasil dapetin Garenya knockdown. Onyx harus kandas di tangan RRQ. 4 tim tersisa, Onyx harus puas peringkat kelima. Buriram United bakal menjadi musuh RRQ selanjutnya. Kita bisa lihat gimana Dudes dan juga Abai di depan sana mencoba ngehandle, menahan RRQ dan juga Buriram United di sana. PI Sport pun kandas, Nero tereliminasi. 3 tim tersisa, RRQ Kazu, Buriram United dan juga Netshu Miner kali ini. Maal masih bersabar, masih menjaga dan juga memastikan di mana letak lawannya berada. Posisi semakin terdeteksi. Sudah ada time turner untuk digunakan untuk menahan sebuah eksplosif yang mungkin datang dari arah Netshu Miner maupun Buriram United. Buriram United coba menahan diri dan juga membaca pergerakan dari Netshu Miner. Tapi kita bisa lihat betapa sulitnya RRQ saat ini dalam posisi sandwich. Tapi at the same time Netshu Miner yang harus menempuh jalur di depan mata dari Buriram United. Saling melempar ke region greennya di sana. Dan udah giliran dari Netshu Miner dan juga Buriram United akan berjumpa sesaat lagi. Oke, bakal digocek, bakal dimainin sama RRQ kali ini. Kelihatan time turner udah kebuka. Nice banget. Bakal menggunakan sebuah monster truck. Bakal coba terobos keluar zona. Nice. Dapat Maal satu di sana. Dan Netshu Miner bakal mainin momentumnya. Nando Nine berhasil dapetin seorang Wasana. Yuna kandas. Dudes dapat satu general. Dan ini mantep banget. Nando Nine berhasil dapat satu. Dudes dapat satu lagi. Razor dapat satu lagi. Sesaat lagi bakal jadi moment of truth untuk Indonesia. Tapi Maal jatuh knockdown. Sisa kita yang aja sendirian. Razor berhasil dapetin Nando Nine. Dan Razor berhasil dapetin 2 player. Sedikit lagi. Sisa 2 lawan 1. Yaitu Get High. Get High. Ini dia. Salam minta Indonesia. RRQ Kazu berhasil mendapatkan Boya. Wow, congratulations to tim RRQ. Berhasil mendapatkan Buya mereka di game pertama. Dan semua berhasil. Dan juga dengan sangat